Hai, ini adalah video part yang keempat dan ini adalah part terakhir untuk buku ini ya, buku The Bezos Letters ini part yang menurut saya excited untuk menyampaikan karena ternyata di saat tahapan bisnis kita itu sudah dimasuk ke scale ya, kayak mau di scale up, ready to scale ya, versi buku ini adalah ternyata yang perlu kita lakukan seperti yang Jeff Bezos lakukan adalah punya prinsip mental day one mentality atau mentalitas hari pertama. Mentalitas hari pertama itu maksudnya kayak gimana? Ada banyak tafsirnya gitu ya. Tapi kayak misalnya Jeff Bezos dia bilang bahwa dia pernah bilang bahwa ini masih meskipun Amazon ini berkembang begitu cepat ya, dari yang dulu teknologinya masih sangat sederhana sampai canggih seperti ini ya, ada drone, ada macam-macam. Dia pernah bilang bahwa ini masih day one-nya internet gitu. Ibaratnya hari ya, masih hari itu 24 jam ya, ini masih baru jam-jam 1 dini hari lah ya. Kayak masih panjang harinya gitu, masih banyak sekali perkembangan teknologi yang akan terjadi di masa akan datang gitu ya. Jadi meskipun sudah ada drone, sudah ada teknologi QR code, sudah ada algoritma yang canggih, itu menurut Jeff Bezos itu masih belum ada apa-apanya dibanding nanti perkembangan teknologi yang ada di masa depan. So jangan puas dulu gitu, masih ada banyak yang bisa kita lakuin loh gitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah Jeff Bezos tahu bahwa di hari pertama dia buka Amazon itu dia harus punya ada target 30 hari gitu ya. Jadi dia punya target di hari ke-30 itu punya pencapaian tertentu gitu. Yang di buku ini setahu saya nggak ditulis, tapi intinya kayak dia pengen ada prestasi di hari ke-30. Nah, jadi dia bayangin perusahaan seperti sekelas Jeff Bezos gitu ya, maksudnya kayak mungkin kita membayangkan melihat Amazon yang sekarang itu kayak ngerasa kayak ya iyalah, Amazon kan gede, banyak investornya, sahamnya ini itu, talentnya banyak, wajarlah dia bisa eksperimen ini itu gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah Jeff Bezos pada hari pertama pun ya sama kayak kita ini gitu. Maksudnya dia hidupnya harian. Jadi dia bilang salah satu arti dari spirit day one adalah kita harus sadar bahwa hidup kita itu masih harian gitu. Maksudnya kayak kalau hari ini nggak profit ya besok nggak makan, kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu poinnya gitu. Dan Jeff Bezos juga menyadari bahwa kalau dia jualan buku, itu ya profitnya tipis. Maka untuk bisa survive di hari berikutnya, itu dia harus menjual lebih banyak buku lagi gitu. Dan kalau Anda nonton di YouTube gitu ya, ada tuh video sejarahnya Amazon itu awal-awal dia jualan buku ya, day one-nya dia jualan buku itu masih pakai rak. Ya kalau mungkin kita lihat sekarang dia udah ada robot nganterin vacuum cleaner lah, apalah, lampu lah gitu ya. Nggak cuma buku, tapi kalau di hari pertama dia itu ya masih pakai rak gitu, masih manual, masih serba manual. Itu spirit day one-nya itu. Jadi, tapi dia kayak tetap semangat, tetap ambisius gitu. Yang ketiga adalah spirit day one itu yang pertama, yang ketiga adalah tetap harus obsesif sama customer. Yang keempat, day one-nya itu diterjemahkan sebagai harus tetap terbuka terhadap tren-tren yang baru. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah growth, yang sudah tumbuh gede itu kayak nggak merasa perlu untuk ngecek tren terbaru, nggak merasa perlu untuk adaptasi dengan tren terbaru, kayak kita udah bisa ngejalanin ini dengan cara ini, kita juga bisa kok survive 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu, ngapain ngubah caranya. Nah, ini yang pengen dihilangkan sama Jeff Bezos, makanya dia terus-menerus mengulang day one. Kayak perusahaan yang hari pertama. Perusahaan hari pertama tuh dia masih merasa dirinya kecil, dia masih baby eyes, dia masih terbuka dengan banyak ilmu-ilmu, dengan tren-trennya, dia masih kayak gitu. Jadi dia tetap terbuka dengan tren yang ada di masa depan. Jadi ya day one mentality. Jadi kayak sama saya kayak merasa bikin video YouTube ini ya. Saya bikin video YouTube ini sebenarnya juga karena merasa this is day one. Saya dulu beberapa tahun lalu pernah bikin video YouTube cukup banyak di YouTube ya, video di YouTube sudah cukup banyak.
Tapi saya merasa, dan saya take video ini juga dengan tidak merasa kayak wah sudah punya banyak pengalaman. No, saya masih belajar. Ini menurut saya juga masih hari pertama upload YouTube. Jadi se-excited itu, semoga apa ya? Cuman bedanya kalau zaman sekarang kayaknya orang lebih siap untuk nonton durasi panjang. Saya ingat tahun 2014-15 itu kalau mau views kita banyak, durasinya jangan panjang-panjang karena ya orang belum kuat, ya belum punya koneksi, belum punya kuota. Kalau sekarang sudah cukup panjang, sehingga saya senang bisa ngobrol lebih panjang dengan Anda. Dan saya pun juga senang kalau Anda meluangkan waktu untuk komentar gitu ya, cerita apapun ya saya akan baca. Mau apapun lah yang nggak nyambung dengan video pun saya akan baca gitu ya. Anda boleh juga cerita misalnya apa yang akan Anda lakukan setelah nonton video ini, you can do it. Anda juga bisa mungkin cerita-cerita pengalaman Anda dulu di masa dulu yang teringat setelah nonton video ini gitu ya, atau harapan-harapan untuk wah Indonesia. Apapun itu silahkan ceritakan, and I will read it and see you on next video.